Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Jika kesempatan sebelumnya kita membahas mengenai penanggulangan hama dan penyakit pasca pindah tanam, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu teknik perlakuan tunas air untuk tanaman melon. Tanaman melon sendiri memiliki dua cara dalam memilih gaya untuk perlakuan tunas air. Yang pertama ada sistem engkel atau fokus satu cabang utama, dan yang kedua ada sistem kebiri. Sistem engkel adalah gaya dalam budidaya tanaman melon, di mana semua tunas air dirempel dan menyisakan satu cabang utama untuk proses pembuahan tanaman melon. Sedangkan sistem kebiri adalah gaya dalam budidaya tanaman melon, di mana dilakukan topping pada saat tanaman masih muda untuk nantinya dipelihara 2 hingga 3 tunas air untuk proses pembuahan. Selanjutnya, mari coba kita bahas lebih mendetail mengenai dua cara gaya dalam pemeliharaan cabang dalam budidaya tanaman melon ini. Sistem engkel hanya menyisakan cabang utama. Untuk semua tunas air dilakukan perempelan. Tujuannya agar nutrisi bisa fokus ke satu cabang utama saja. Adapun kelebihan dari teknik ini adalah yang pertama, perawatan menjadi lebih mudah. Hal ini dikarenakan hanya memelihara satu cabang utama saja. Tentunya, perawatan mulai dari perambatan sulur, proses monitoring hama dan penyakit, serta seleksi buah menjadi lebih mudah. Selain itu, perawatan tanaman melon juga bisa menjadi lebih fokus karena hanya fokus memelihara satu cabang utama saja. Untuk yang kedua, kebutuhan nutrisi dan pestisida tidak sebanyak sistem kebiri. Dikarenakan hanya memelihara cabang utama, maka tentunya hal ini kebutuhan nutrisi tidak sebanyak sistem kebiri. Nutrisi hanya fokus pada cabang utama. Hal ini berlaku untuk nutrisi via bawah maupun via atas melalui semprot. Untuk via semprot, nutrisi dan pestisida tentunya akan lebih hemat karena daunnya tidak sebanyak sistem kebiri. Kemudian, untuk kekurangan dari teknik engkel ini adalah jumlah buah yang dihasilkan tidak sebanyak dengan sistem kebiri. Karena hanya membesarkan satu cabang utama, maka potensi buah yang dihasilkan juga hanya melalui cabang utama. Sehingga buah yang diproduksi, buahnya tentu tidak sebanyak dengan sistem kebiri, yang cabangnya bisa diperbanyak hingga 2-3. Yang kedua, tidak mempunyai backup atau cadangan. Yang dimaksud tidak mempunyai backup karena cabang utamanya hanya satu. Jika pada sistem kebiri memiliki 2 cabang utama, apabila dalam proses budidaya tanaman satu cabangnya bermasalah, maka masih mempunyai backup. Berbeda dengan sistem engkel, jika cabang utamanya bermasalah, hal ini otomatis akan menyebabkan kegagalan dalam proses budidaya tanaman melon. Untuk berikutnya, kita akan coba mengupas sistem kebiri. Dengan sistem kebiri, menjadikan satu bibit tanaman melon memiliki 2 cabang utama. Tujuannya adalah agar potensi buah yang dihasilkan lebih banyak dengan satu bibit. Teknik kebiri dilakukan dengan memotong pucuk tanaman melon saat daun berjumlah 4 helai. Untuk patokan hari, kami tidak bisa memberikan rekomendasi karena perkembangan melon juga bergantung pada varietas, kondisi lahan, perawatan, dan ketinggian tempat. Berikut ini akan kami coba ulas kelebihan dan kekurangan dari metode kebiri. Kelebihan dari teknik ini adalah yang pertama, potensi buah yang dihasilkan lebih banyak karena buah bisa berkembang melalui setiap cabang yang dipelihara. Bahkan satu bibit tanaman melon apabila memberlakukan sistem ini bisa menghasilkan 2 hingga 4 buah melon. Tentunya, hal ini akan sangat menguntungkan bagi petani yang mengejar kuantitas. Maka dari itu, biasanya banyak petani open field yang menerapkan ini karena ingin mengejar kuantitas. Yang kedua, buah yang dihasilkan bisa besar-besar. Bagi petani yang ingin mengejar berat per buah tinggi, bisa menerapkan sistem kebiri. Ukuran buah bisa besar dan berat, dikarenakan dengan sistem ini, maka jumlah daun semakin banyak, mengingat yang dipelihara adalah 2 cabang. Daun dalam budidaya tanaman melon ada kaitannya dengan pengisian buah melon. Semakin banyak daun, maka laju fotosintesis akan semakin besar, dan pengisian buah dari hasil fotosintesis juga akan sebanding dengan ini. Kemudian, untuk kekurangan dari sistem kebiri adalah yang pertama, resiko serangan hama dan penyakit lebih besar. Meski tidak dijadikan patokan tetap dan masih juga melihat keadaan lahan, dengan memelihara 2 cabang utama, maka luas bagian tanaman yang kemungkinan bisa diinfeksi patogen dan serangan hama juga semakin besar. Berbeda dengan sistem engkel yang potensi kemungkinan infeksi patogen bisa lebih kecil karena jumlah banyak bagian tubuh yang bisa diinfeksi juga lebih kecil. Selain itu, dengan sistem kebiri ini ada potensi kelembapan di sekitar
sekitar area lahan menjadi lebih tinggi. Karena tanaman yang menggunakan sistem kebiri ini biasanya daunnya lebih rimbun. Kelembapan yang tinggi tentunya akan memancing patogen jamur untuk berkembang. Yang kedua adalah nutrisi dan pestisida yang lebih banyak. Dengan memelihara dua cabang utama, tentunya hal ini akan memperboros penggunaan nutrisi dan pestisida. Nutrisi via bawah dan atas harus diberikan dengan tepat untuk proses metabolisme tanaman. Apalagi saat tanaman pada saat proses pembentukan buah. Kebutuhan nutrisi tidak boleh kurang, karena kalau kurang bisa akan berdampak pada pembentukan buah. Pemberian nutrisi dan pestisida via foliar atau aplikasi semprot ke daun tentunya juga akan lebih banyak. Mengingat pemeliharaan dua cabang utama, tentunya jumlah daun yang tumbuh akan semakin banyak. Dan aplikasi pestisida dan nutrisi yang baik adalah harus merata pada seluruh bagian daun. Dan inilah yang menyebabkan kebutuhan nutrisi dan pestisida cenderung lebih boros. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan mengenai apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Ada dua gaya dalam pemeliharaan tunas air budidaya tanaman melon. Ada gaya ankle, di mana tunas air semua dirempel dan difokuskan ke cabang utama. Ada gaya kebiri, di mana dilakukan topping saat tanaman masih muda untuk memfokuskan ke 2 hingga 3 cabang tunas air. Untuk kelebihan sistem ankle adalah perawatan yang mudah dan nutrisi serta pestisida yang lebih hemat. Sedangkan kekurangannya adalah buah yang dihasilkan tidak sebanyak dengan sistem kebiri dan tidak mempunyai backupan. Untuk kelebihan sistem kebiri adalah buah yang dihasilkan akan lebih banyak dan buahnya cenderung lebih mudah untuk disetting dengan berat yang tinggi. Sedangkan kelemahan sistem kebiri adalah boros dalam penggunaan nutrisi dan pestisida serta potensi serangan hama dan penyakit yang lebih tinggi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, dapat klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.